Bismillah. Oke. Nah, kelihatan di atas ya, recording ya? Ya, iya kelihatan. Pertanyaannya Nurul, Pak, saya ini akan mengembangkan buku, membuat buku bilingual. Ya kan? Karena bilingual, maka dua bahasa. Bahasa yang ada sekarang bahasa Indonesia, yang belum ada bahasa Inggris. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah saya DDR plus itu, plus annotated translation? Jawabnya tidak. Ciri khas dari DDR adalah ada masalah dan ingin diselesaikan. Masalahnya bukan masalah penerjemahan, tapi masalahnya adalah ketiadaan atau kurangnya buku anak-anak yang bilingual. Itu yang diselesaikan. Apakah itu caranya itu Nurul menerjemahkan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menerjemahkan, tidak masalah. Yang ingin diselesaikan kan tidak ada buku sejenis atau kurang buku sejenis itu, jumlahnya kurang, berasa kurang. Maka perlu dikembangkan buku itu sekaligus memberi contoh pada orang kalau mau mengembangkan buku yang sama. Kemudian di bab 3 kan sudah ada step-stepnya. Gitu. Di dalam step itu ada product development. Di product development itu kan mulai dari awal hingga akhir, mulai membuat isi, membuat layout hingga cetak. Atau produk terakhirnya apa? Saya tidak tahu. Asumsi saya cetak, berarti kan sampai cetak untuk DDR itu. Padahal dalam tahap membuat isinya itu kan ada di bahasa. Kemudian Nurul membuat versi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu. Membuat versi bahasa Inggrisnya itu ada dua jalan. Kamu bisa menerjemahkan, kamu bisa nulis langsung bahasa Inggris. Ya, jadi sekali lagi bisa menerjemahkan, bisa juga nulis langsung, menulis dari awal, sehingga jelaskan bahwa tidak harus menerjemahkan, bisa nulis, artinya nulis bisa juga adaptasi. Nah, terserah pada tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu untuk membantu belajar bahasa Inggris, berarti versi bahasa Inggrisnya harus dibuat sedekat mungkin dengan kalimat bahasa Indonesianya, sehingga masih bisa dilacak, ini bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Inggrisnya apa. Kalau tujuannya sekedar tidak termasuk itu, sekedar bahasa, bisa dinikmati orang Indonesia dan juga bisa dinikmati orang Inggris yang membaca bahasa Inggris saja, ya tidak perlu itu, tidak perlu sedekat mungkin. Nah, itu. Sepertinya yang dilakukan Nurul ini menerjemahkan, ya kan? Betul. Sebenarnya bukan hanya menerjemahkan, Pak. Karena memang sebelumnya dia mewawancarai narasumbernya, kemudian membuat versi bahasa Indonesianya terlebih dahulu, baru diterjemahkan ke versi bahasa Inggris. Oh ya, jadi membuat bahasa Indonesia dulu, bahasa Inggris. Sebenarnya bisa bahasa Indonesia jadi, lalu membuat bahasa Inggrisnya. Bisa juga. Nah, sekarang jalan yang ditempuh oleh Nurul itu membuat bahasa Indonesianya, kemudian menerjemahkannya kan? Iya. Kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya dalam tahap pengembangan yang menerjemahkan itu harus melaporkannya seperti annotated translation?
Ya, kalau mau ya silakan, tapi saya kira tidak sedetail itu. Kan? Lebih pada level yang pendekatan, prinsip, dan metode. Pendekatan, prinsip, dan metode. Prinsip-prinsipnya apa? Prinsip-prinsipnya itu apa? Dulu bisa dilihat di Intro to Translation. Misalnya prinsip-prinsipnya terjemahan itu harus yang dipakai ya. Prinsipnya itu lebih berorientasi pada bahasa sasaran. Bahasa sasaran. Sehingga harus enak dibaca. Nah, metodenya apa? Kalau saya tadi di yang sesi tadi saya bilang mark gitu ya, berarti metode yang diperlukan itu ada yang di sebelah kanan, target text oriented. Apakah Anda memilih communicative translation ataukah memilih adaptation, terserah. Nah, itu. Nah, sebenarnya sampai situ saja boleh. Situ saja boleh. Nah, kalau annotated translation kan yang diutamakan bukan level ini, tapi level strateginya. Nah, kalau Ila ingin membuat atau sebentar ya, ini para Nah, itu tadi langsung diklik bisa ya? Iya, Pak, saged. Bisa. Ya, bisa. Oke. Karena katanya Pak Subedja, oke, saya teruskan. Tadi kalau di annotated translation kan strateginya itu yang utama. Tapi kalau di DDR yang utama itu yang level teksnya, bukan level kalimatnya. Karena kan yang penting teks ini bisa dinikmati oleh anak-anak yang membaca itu. Oke? Iya. Sudah jelas? Berarti saya nggak harus terlalu memperjelas bagian yang penerjemahan ya, Pak ya? Nah, justru kamu mulainya dari atas. Misalnya gini, dari kamu referensinya bisa juga ke intro buku kita intro itu, kamu ke Katerina Reis ya, ke teorinya Katerina Reis, terus mulai dari jenis teks. Jenis teksnya itu apa, sehingga metodenya itu apa. Jenis teksnya itu apa, metodenya itu apa. Kemudian selain itu juga kamu nanti bisa tanya saya lagi ke Christian North yang membahas tentang itu di buku itu namanya Scopus Theory, yang di buku intro itu namanya Scopus Theory, yang membahas siapa pembacanya. Ya. Dari analisamu itu nanti kan ini ekspresif kan, ekspresif teks, gitu. Ekspresif teks, kemudian oleh karena itu ekspresif teks, menurut tabelnya Christian North itu, maka metode menerjemahkannya kan, maintaining apa saya lupa itu ya. Intinya menjaga keindahan dan ciri khas penulisnya. Penulisnya kebetulan kamu sendiri, jadi kamu paham sendiri apa yang kamu inginkan. Ya. Itu. Ya. Nah, melihat karakteristik pembacanya dari teorinya Scopus Theory, kan anak-anak kecil, ya toh? Anak-anak kecil. Oleh karena ini Pak, yang anak-anak kecilnya kan sekitar umur 5 sampai 7 tahun. TK sampai awal masuk SD. Jadi yang membacakan bisa ibunya, orang tuanya, atau guru-guru mereka. Begini, kalau dibacakan oleh guru-guru mereka, idealnya itu big book. Buku itu ukurannya besar,
ilustrasinya besar. Untuk dibacakan oleh orang lain. Intinya saya lanjutkan. Intinya tadi adalah bahasanya itu disesuaikan dengan itu, dengan anak-anak itu. Itu dibahas di dalam development itu yang banyak dibahas itu. Jadi apa tadi yang dibahas? Jenis teks. Metode. Ya, tadi kan prinsip atau metode, jenis teks, membaca sasaran, nah itu yang dibahas semua. Dibahas, setelah ditentukan kamu menentukan. Jadi metode penerjemahanmu itu seperti ini dan kamu contohkan. Misalnya contohnya itu boleh sebenarnya kalimat by kalimat, sentence by sentence, tapi kamu contohkannya itu kan paragraf saja. Paragrafnya paling kan 2 kalimat, 3 kalimat kan? Iya. Itu semua dicontohkan. Jadi satu unit penerjemahan itu yang dianggap bukan kalimat per kalimat, tapi ada paragraf per paragraf untuk melihat cocok enggak ini untuk anak-anak itu. Nah, itu yang dilaporkan. Setelah itu jadi, baru dibuat ada validasi expert ahli, expert validation. Expert validation. Nah, kebetulan di sini ada Farah yang juga mau konsultasi kuesioner untuk expert validation. Sebelum saya lanjutkan ke Farah, apakah ada pertanyaan dari Ila? Iya. Kalau misalnya buku saya yang membacakan kan bisa orang tua atau gurunya ya Pak ya. Tapi mungkin untuk anak-anak TK atau yang baru masuk SD itu juga belajar membaca kan bisa melalui buku saya gitu. Bagaimana Pak? Untuk sarana belajar juga gitu maksudnya Pak? Tidak apa-apa, itu bahasanya kan di kebutuhannya itu yang analisis kebutuhan untuk siapa gitu. Dari awalnya itu kan ada pertama kan ada observation ya, stepmu. Ya. Nah itu kan ditemukan analisis kebutuhannya untuk siapa. Saya tidak bisa jawab, kalau bisanya bisa, tapi itu harus ada yang mengatakan, oh ya kami butuh itu. Yang penting ada yang mengatakan itu. Apakah itu kepala sekolah, apakah itu rumah baca PAUD di tetanggamu, ketuanya atau apa. Tapi harus ada statement tentang kebutuhan itu. Oh gitu Pak. Baik Pak. Nah, dari kebutuhan itu kan tadi bisa-bisa tadi jangan diperlebar. Kalau diperlebar malah menyulitkan. Dengan untuk memenuhi kebutuhan yang satu itu lebih mudah dikelola daripada memenuhi kebutuhan lebih dari satu. Jadi need analysisnya itu kerututkan satu saja. Kalau memang untuk dibacakan juga nggak apa-apa. Hanya nanti diusahakan ilustrasinya yang besar. Siapa yang gambar ilustrasi? Anak UM. Ya itu kan bisa. Temannya Talita. Kamu baca big book nanti teorinya ya. Nanti itu ada buat besar kan gampang membuat besar di komputer. Tidak masalah. Oke. Jadi itu setelah itu ke validasi. Pertanyaan lagi? Sudah jelas belum Ila? Sudah. Sudah. Sudah, Mem. Yakin? Oke, amat bekerja dan melanjutkan. Sekarang ke Farah ya. Sekarang ke Farah. Farah tadi mengirim kepada saya validation sheet seperti ini ya. Validation itu harus oleh ahli, jadi expert validation.
lembar validasi untuk Museum Singosari, Ngasari. Nah, jadi sasarannya, Farah, bukan pengunjung, bukan staf. Ya, kalau pengunjung atau staf, ini kuesioner untuk field trial atau field apa istilahnya? Kamu pakai apa? Field testing, Pak. Field testing. Nah, ini untuk field testing, bukan untuk expert. Ya, kan untuk expert. Nah, sekarang untuk expert itu produkmu kan ini ya terjemahan dari deskripsi di museum. Nah, itu harus jadi dulu. Dari dulu, setelah jadi, kemudian ditunjukkan kepada expert. Expert ini adalah expert untuk translation. Karena proyekmu itu kan terjemahkan dari deskripsi yang ada kan? Ya, ya kan? Seperti yang kita bicarakan kemarin. Oke. Oke. Saya sampai mana tadi? Excel validation ya. Oke. Ya. Alright. Jadi hasil yang sudah dihasilkan oleh Farah ditunjukkan kepada ahli terjemahan atau ahli museum. Ahli museum nggak tahu, kalau staf museum dianggap sebagai ahli museum juga tidak apa-apa. Tapi yang utama adalah ahli yang paham bahasa Inggris. Tidak harus terjemahan, karena tidak menilai terjemahannya. Tentu banyak, dosenmu kan bahasa Inggris semua. Tentu banyak. Nah, oke, jadi tunjukkan, diminta membaca. Nah, diminta membaca, kemudian diminta membaca, kemudian ditanya, pertanyaan isinya apa? Nah, tergantung ciri-ciri deskripsi museum yang baik itu seperti apa. Nah, apakah mungkin pertanyaan pertama itu harus ada teorinya kan, mengacu ke teori, isinya ini mengacu ke teori. Kalau ini semua tadi kan terjemahan, ini kurang tepat karena yang dinilai bukan proses terjemahannya tapi produk akhirnya. Karena orang Inggris ke situ baca bahasa Inggrisnya, tidak membaca bahasa Indonesia kemudian bandingkan. Nah, berarti kan pertanyaannya tidak begini. Coba museum description atau dicari nanti good museum description. Nah, ciri-cirinya apa? Yang good itulah itu yang ditanyakan. Ya? Itu yang ditanyakan, apakah sudah seperti itu apa itu belum betul dengan Likert skill seperti ini. Nah, tapi isinya yang disesuaikan. Apakah ini tidak boleh? Nah, ini boleh, penggunaan tanda baca ini boleh. Nah, kalau padanan kata, ya ini kurang pas yang padanan kata, karena kita nggak nilai terjemahannya. Ini boleh, tampilan juga boleh, ini juga boleh. Nah, penggunaan istilah khusus yang sesuai ini juga boleh, ini juga boleh. Nah, tapi ini bukan akurasi. Nah, poinnya lain. Kalau akurasi kan terjemahan. Jadi ini juga boleh. Ini lagi dirujuk ke teorinya, ke teori tentang deskripsi yang baik. Sudah pernah baca kah? Saya waktu itu saya cari ada teori, ada buku panduan tata museum gitu Pak, dan isinya cuman asal jelas dan singkat gitu aja. Saya taruh di chapter 2 kok Pak, tapi cuman ya begitu Pak. Intinya itu cuma
dicari lagi, mungkin bisa dicari lagi itu. Nah, terus begini. Nah, apakah itu penting? Penting. Kalau pada pembahasan selanjutnya membuat kuesioner berdasarkan teori itu yang kita sebut construct validity. Ada construct validity. Itu sebenarnya harus di try out kan. Tapi karena ini ya D3 dan juga masa pandemi, itu kita lompati, skip aja yang try out. Tapi paling tidak ada dasar teori, dari dasar teori itu kemudian dituangkan ke dalam kuesioner itu. Sehingga bisa dilacak. Teori tentang deskripsi museum yang baik menurut A ada 2, itu ada pertanyaannya di sini, pertanyaan nomor 1 dan 2. Kemudian teori deskripsi yang baik, mungkin bukan hanya museum, semua deskripsi yang baik seperti apa, ada 3 poin, masukkan ke situ juga. Sehingga kuesioner itu ada dasarnya. Ya. Dan selain itu saran perbaikan dan kesimpulan betul ada di sini, betul. Nah, ini tidak perlu muncul. Ini kan kamu sendiri nanti yang ini ya. Ini kamu sendiri. Nah, jadi diperbaiki ya berdasarkan itu tadi teori. Cari bisa ada, nanti saya bantu kalau saya ketemu. Kemudian kuesioner kedua yang disiapkan adalah field testing. Nah, kalau field testing sasarannya ini. Sasarannya ini, kemudian pertanyaannya bisa sama dengan yang tadi. Ditambah sesuatu yang lain boleh. Nah, misalnya kan akhirnya sama kan, pertanyaan sama misalnya, apakah deskripsi ini sudah jelas? Nah, misalnya gitu kan. Kan tadi kamu bilangnya 2 tuh, jelas dan pendek. Apakah deskripsi ini cukup ringkas? Pendek maksudnya kan ringkas ya. Cukup ringkas. Nah, itu kan ada dasarnya, ada dasar teori untuk bertanya itu. Apakah mudah dipahami? Nah, macam-macam gitu. Oke? Ada pertanyaan? Saya kemarin-kemarin ini kepikiran, Pak. Kan ada step saya itu yang field testing, tapi berhubung museumnya tutup itu gimana Pak nanti saya field testingnya? Ngasihnya ke siapa? Gitu. Nggak kenal sama beliaunya, HP-nya nggak ada? Ada. Kan? Oh, saya pikir field testing pengunjung gitu, Pak. Lah ya kan nggak ada pengunjungnya. Iya, tutup. Kan tutup. Memang betul field testing itu pengunjungnya. Jadi kalau tidak ada pengunjungnya, cari tahu orang yang pernah ke sana. Nah, pernah ke sana, kemudian kamu tunjukkan itu deskripsimu itu. Itu cara satu. Cara yang lainnya ya pura-pura. Pura-pura itu gini maksudnya, simulasi ngirim ke saya. Bayangkan Anda mengunjungi Museum Singasari. Tunjukkan gambar koleksinya. Koleksi patung Joko Dolog misalnya ditunjukkan. Di bawah Anda tidak memahami bahasa Indonesia, Anda hanya bisa bahasa Inggris. Di bawah itu ada deskripsi berbahasa Inggris. Nah, itu hasil karyamu kan? Nah, terus pertanyaannya mengikuti. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau kamu punya kenalan banyak, mungkin juga Bapak Ibu dosen juga bisa seperti itu karena terpaksa. Karena beliau-beliau itu secara virtual mengunjungi museum itu kan, secara virtualan, seolah-olah mengunjungi museum itu dan ada deskripsinya itu ya. Oke. Alright. Ya, Pak. Mohon direvisi besok jadi itu. Nur, Ila ada pertanyaan? Pak. Nanti saya. Ila ada pertanyaan kah?
Iya, kuesionernya sudah paham. Membuat Jadi kalau kuesionernya saya tadi. validasinya translation juga, Kak, Pak? Enggak, karena kamu tidak yang fokusnya bukan di translation-nya, tapi produk akhirnya. Iya. Jadi validasi produk akhir, bukan translation. Berarti ke ini ya, Pak? Apa? Ilustrator seperti itu? Nah, kamu kan itu kan kamu ada apa namanya specification, product specification kan? Iya. Nah, coba lihat product specification-nya itu sudah detail apa enggak. Kalau sudah detail ya itu aja dimasukkan ke dalam kuesioner. Dan juga jangan lupa selain itu seperti yang Farah tadi, teori tentang itu, buku untuk anak tadi loh. Iya. Ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Nah, kemudian orangnya tadi kan nanti yang expertnya kan bilang, oh ini nggak sesuai ini cerita ini, oh ini kata ini kurang pas pilihannya gitu. Itu dari expert validation nanti. Misalnya melirik, kamu bilang look at gitu, padahal gambarnya melirik atau masih yang melirik kan nanti ketahuan. Oh iya, Pak. Jadi bukan transisinya yang dinilai, tapi produk akhirnya. Ya, Pak. Oke? Baik, Pak. Sampun, Bu Iqmah? Sampun, Pak. Ada tambahan? Ya. Sepertinya sudah tidak. Oke, kalau Sudah begitu jelas. kita akhiri ya. Iya, Pak. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.